Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Saya ingin kali ini kita bakal membahas coba dalam lanjutan dari minggu yang lalu, dari pembahasan dari video sebelumnya. Yang sebelumnya ialah kita membahas tentang instalasi Laravel. Dan kali ini kita coba untuk pengaturan server. Nah, untuk teman-teman yang sudah mengikuti video sebelumnya, saya harap semuanya teman-teman sudah menginstal Laravel dengan benar ya, dan sudah berhasil. Dan untuk kemarin, yang untuk pada video sebelumnya, jika kita ingin mengakses file Laravel yang sudah kita install di komputer, kita harus URL localhost garis miring siswaku public untuk menampilkan tampilan halaman Laravel seperti berikut ya. Dan nanti kita coba untuk merapikan bentuk ini tanpa menggunakan localhost lagi, dan nanti pengaturan servernya kita atur menjadi agar URL kita lebih rapi. Baik teman-teman, oke, untuk buat teman-teman yang baru bergabung, channel Ardi Tupang merupakan nanti kedepannya, nanti di seri ini kita bakal membahas tentang pembuatan sebuah aplikasi dengan framework Laravel ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya harap teman-teman dapat mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe-nya ya teman-teman, dan bagikan ke teman-teman yang lain agar kita dapat belajar bareng dan ngoding bareng bersama-sama. Oke, kita lanjut. Nah, untuk tampilan Laravel yang sudah kita install sebelumnya, jadi kita kan harus mengakses sebuah aplikasi Laravel setelah kita install, yaitu dengan mengetik localhost garis miring siswaku, nama aplikasi yang kita buat kemarin, lalu public. Nah, hal ini tentu tidak begitu menarik ya, karena nanti kita melihat ini sedikit lebih ringkas. Nanti kita buat dengan hanya mengetikkan aplikasi yang ada. Misalnya aplikasi yang sudah kita buat ini adalah aplikasi yang bernama siswaku, jadi kita tidak perlu lagi mengetikkan localhost. Jadi nanti kita cukup mengetikkan siswaku, maka sudah tampil nanti aplikasi yang kita buat. Itu caranya dengan membuat dengan virtual host Apache. Nah, untuk membuat virtual host Apache ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama yaitu kita harus mencari file pada gambar berikut ya teman-teman. Langkah kedua, kita harus masuk ke repository pada langkah kedua ini yang saya tampilkan. Langkah ketiga, kita harus membuat sebuah tulisan atau entry pada nanti yang akan kita bahas pada folder berikut. Dan yang keempat, kita harus menghilangkan tanda pagar pada gambar berikut. Dan yang kelima, kita harus merestart ulang Apache atau dari SAM kita. Lalu kita lanjut ke langkah pertama. Oke, sebelumnya kan kita harus membuat seperti ini ya, langsung seperti ini. Nah, kita mulai pada langkah pertama, yaitu buka pada Windows sistem 32. Kita cari di sini sistem 32 dan kita masuk ke driver etc. Kita cari folder etc dan kita cari folder host. Nah, di sini saya menggunakan Sublime ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa coba dengan yang lain dengan kode editornya. Untuk seri kode editor nanti kita bahas di seri yang lainnya. Nah, saya di sini menggunakan Sublime Text. Untuk teman-teman nanti bisa coba ikutin aja install Sublime Text-nya. Di sini di host ini kita ketikkan kode standarnya yang dimiliki SAMPP kita. Nah, kode tersebut akan mengarahkan panggilan pada domain siswaku ke alamat IP-nya.
Setelah kita buat seperti ini, langkah pertama kita sudah selesai ya. Selanjutnya kita coba langkah kedua, yaitu dengan membuka folder baru, yaitu sum apache konfigurasi extra, kita cari http vhost ya. Nah, di sini ada sudah beberapa contoh yang sudah dipakai pagar. Yang sudah memakai pagar ini nanti coba kita copy aja untuk kita buat kepada aplikasi siswaku yang akan kita buat URL barunya menggunakan text editor ya teman-teman. Nah, kita copy aja dan kita ubah hanya di ujungnya aja. Kode tersebut nanti akan mengarahkan dokumen root aplikasi siswaku kepada folder yang di c/sum htdocs siswaku/public. Jadi dia nanti akan mengarah ke sini ya. Jadi nanti sehingga ketika ada request ke alamat domain siswaku, maka akan dimulai dari folder public tersebut, di mana di folder itulah terletak front controller Laravel, yaitu file index.php. Nah, di sini kita coba ubah ujung dari setiap masing-masing namanya sesuai dengan nama aplikasi yang sudah kita buat tadi. Itu nama aplikasi kita siswaku. Ini kita ganti dengan siswaku. Yang di bawah juga kita ganti. Di sini kita ganti siswaku juga. Nah, selanjutnya kita save ctrls, bisa di save. Nah, untuk selanjutnya, dan ini bentuk scriptnya ya. Nanti juga ada contohnya, nanti tinggal ganti di ujungnya aja. Pastikan tidak ada yang salah ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita coba restart apache kita. Masuk ke apache. Masuk ke apache masih belum teman. Ke konfigurasi dan masuk ke ini httpd ini. Nah, kita cari pada line 183. Biasanya ini untuk file line 183 ya teman-teman. Dan pastikan tidak ada tanda pagarnya pada tulisan load module version modules _mod version.so dan load module vhost alias modules _mod vhost alias.so. Pastikan kedua baris kalimat ini, script ini tidak memakai tanda pagar di awal kalimatnya. Jadi kalau ada nanti tanda pagarnya dihilangkan. Biasanya itu di 193. Jadi nanti teman-teman yang penting coba lihat kata ini ya. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu merestart Apache yang kita miliki. Oke. Selanjutnya nanti merestart Apache yang kita miliki. Restart ulang Apache-nya. Dan setelah di restart ulang, Apache-nya sudah di restart ulang. Selanjutnya kita tes untuk mengetikkan URL siswaku. Nah, jadi kita sudah nampil nih tanpa perlu menampilkan localhost public lagi. Dan hal ini sudah lebih rapi ya. Jauh lebih rapi dari sebelumnya. Dan hal ini nanti yang akan sangat manfaat untuk kita kedepannya, kita tidak perlu memakai localhost lagi. Oke. Dan untuk nanti kita coba lihat di aplikasi tampilan folder siswaku yang sudah kita buat. Nanti ada beberapa penjelasan yang akan kita bahas ke depannya pada folder read
di routes, ada di web ya, di webnya routes dan web. Nah, nanti semuanya bakal kita mulai di sini untuk pengenalan selanjutnya pada routing. Oke, terima kasih. Dan untuk penjelasannya nanti penyebutan patch file di folder siswaku pada yang sudah kita buat ini terdapat instruksi dan petunjuk yang menyatakan patch kepada suatu file di Laravel. Misalnya, pada penunjukan file .htaccess yang berlokasi di htdoc siswaku public.htaccess, agar penyebutan dan penulisan patch file itu tidak terlalu panjang, jadi mulai sekarang jika saya menyebutkan folder siswaku, maka itu mengacu pada patch folder sum htdoc siswaku ya. Misalnya ketika saya menyebutkan file siswaku routes strip web.php, maka maksudnya itu menunjukkan kepada file sum htdoc siswaku routes web.php. Demikian pula ketika saya menyebutkan file siswaku app_controllers_controller.php, maka maksudnya itu menunjukkan pada file sum htdoc siswaku app_http controllers_controllers.php. Kesimpulannya, kita telah menghilangkan bagian dari C.2_sum_htdocs. Mulai sekarang penyebutan patch file dimulai dari folder siswaku. Oke, untuk pengaturan server kita sudah selesai dan sudah berhasil kita lakukan ya. Untuk ini kita coba membahas yang lain, yaitu memahami routing. Oke, untuk teman-teman saya harap dapat paham ya dan mengikutinya dengan baik. Kalau mengikuti dengan baik, insya Allah mudah-mudahan nanti dapat berjalan dengan lancar ya. Sebelum itu kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.